Iran klaim hancurkan 3 F-35AS. Serangan rudal balistik guncang pangkalan. Amerika di Yordania. Bayangkan sebuah serangan rudal balistik menghantam pangkalan udara yang menjadi salah satu titik penting operasi militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Ledakan mengguncang area pangkalan, asap membumbung tinggi, dan kemudian muncul klaim mengejutkan dari Iran. Pada 30 Juli tahun 2026, Corps Garda, Revolusi Islam Iran atau IRGC mengeluarkan pernyataan yang menghebohkan dunia dengan mengklaim bahwa serangan rudal balistik mereka berhasil menghancurkan 3 pesawat tempur siluman F-35 milik Amerika Serikat. Sementara 3 F-35 lainnya disebut mengalami kerusakan. Target yang disebut Iran adalah pangkalan udara Muwafaq Sauti di Yordania. Jika klaim tersebut benar, dampaknya tentu tidak kecil. Sebab F-35 bukan sekadar pesawat tempur biasa. Pesawat ini merupakan salah satu platform tempur paling canggih yang dimiliki Amerika Serikat dan menjadi bagian penting dari strategi kekuatan udara Washington. Kehilangan 3 unit sekaligus, ditambah 3 lainnya yang diklaim rusak, akan menjadi pukulan serius. Bukan hanya secara militer, tetapi juga secara psikologis dan strategis. Namun ada satu persoalan besar. Benarkah 3 F-35 Amerika berhasil dihancurkan hingga saat ini? Klaim tersebut belum mendapatkan konfirmasi independen yang dapat memastikan bahwa 3 F-35 benar-benar hancur dan 3 lainnya mengalami kerusakan. Menurut narasi IRGC, rudal-rudal balistik Iran menghantam sejumlah area penting di dalam pangkalan, termasuk area parkir pesawat, hanggar pemeliharaan, serta fasilitas pendukung yang digunakan untuk menempatkan pesawat F-35. Teheran juga menyebut serangan tersebut sebagai bentuk pembalasan atas operasi militer Amerika Serikat di Pulau Hormuz, yang menurut klaim, Iran menewaskan 1 keluarga sipil. Bagi Iran, serangan itu bukan sekadar aksi militer. Pesan yang ingin disampaikan Teheran jauh lebih besar. Setiap serangan terhadap Iran akan mendapatkan balasan, bahkan jika aset militer Amerika berada jauh di luar wilayah Iran. Dengan kata lain, Iran ingin menunjukkan bahwa jarak bukan lagi jaminan keamanan bagi aset strategis Amerika Serikat. Namun Washington memberikan narasi yang sangat berbeda. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM membantah tuduhan tersebut. Amerika Serikat menegaskan bahwa tidak ada pesawat tempur Amerika yang hancur maupun mengalami kerusakan akibat serangan Iran. Pernyataan ini tentu membuat situasi semakin menarik. Di satu sisi, Iran mengklaim berhasil memberikan pukulan telak terhadap F-35 Amerika. Di sisi lain, Washington menyatakan tidak ada satupun pesawat tempurnya yang mengalami kerusakan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mengatakan fakta sebenarnya? Apakah Iran benar-benar berhasil menembus pertahanan pangkalan dan menghantam F-35 Amerika? Ataukah klaim tersebut merupakan bagian dari perang informasi yang berlangsung? Bersamaan dengan konflik militer di kawasan, jawabannya masih menunggu bukti yang benar-benar independen. Satu hal yang jelas, jika suatu saat bukti terverifikasi menunjukkan bahwa F-35 memang berhasil dihancurkan oleh serangan rudal balistik Iran, maka peristiwa tersebut bisa menjadi salah satu insiden paling signifikan dalam konfrontasi militer Amerika Serikat dan Iran. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya 6 pesawat tempur, yang dipertaruhkan adalah reputasi F-35, efektivitas pertahanan pangkalan Amerika, kemampuan rudal balistik Iran, dan keseimbangan kekuatan militer di Timur Tengah. Dan jika klaim tersebut akhirnya terbukti benar, dunia tentu akan kembali mempertanyakan satu hal: seberapa aman sebenarnya pesawat tempur paling canggih Amerika ketika berada di tengah ancaman rudal balistik? Namun versi Iran kembali berhadapan dengan bantahan dari pihak lain. Menurut laporan yang disampaikan, seluruh rudal dan drone yang diluncurkan, Iran disebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara atau gagal mencapai sasaran yang dituju. Pemerintah Yordania juga menyampaikan bahwa angkatan bersenjatanya berhasil menembak jatuh 5 rudal yang memasuki wilayah udara negara tersebut. Meskipun demikian, tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan terhadap pesawat yang berada di pangkalan tersebut. Perbedaan klaim yang sangat tajam ini memperlihatkan bahwa perang modern tidak lagi hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga di ruang informasi. Iran berkepentingan
menunjukkan bahwa rudal balistiknya mampu menembus pertahanan berlapis dan bahkan mengancam pesawat tempur generasi kelima yang selama ini dianggap sebagai salah satu aset udara paling canggih di dunia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan sekutunya memiliki kepentingan untuk mempertahankan narasi bahwa sistem pertahanan udara mereka tetap mampu menghadapi serangan Iran. Akibatnya, publik dihadapkan pada dua narasi yang bertolak belakang dan sama-sama membutuhkan bukti independen. Sampai sekarang, Iran belum merilis bukti visual yang benar-benar meyakinkan untuk membuktikan seluruh klaim tersebut. Tidak terlihat dokumentasi yang secara jelas menunjukkan puing-puing F-35 dengan detail yang dapat diverifikasi, nomor seri pesawat yang bisa diidentifikasi, ataupun bukti visual yang memastikan kehancuran 6 pesawat sebagaimana yang diklaim. Berbagai gambar yang beredar di media sosial juga belum cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebagian besar hanya memperlihatkan area pangkalan dari kejauhan. Sementara detail penting mengenai kondisi pesawat tidak dapat terlihat dengan jelas. Dan disinilah persoalan terbesar muncul. Dalam perang modern, sebuah klaim besar membutuhkan bukti yang juga besar. Jika benar 3 F-35 hancur dan 3 lainnya mengalami kerusakan, maka seharusnya terdapat jejak yang jauh lebih mudah diverifikasi. Mulai dari citra satelit, rekaman kerusakan fasilitas, hingga bukti visual yang dapat dianalisis secara independen. Tanpa bukti semacam itu, klaim tersebut masih berada dalam wilayah yang belum terkonfirmasi. Namun bukan berarti ancaman rudal Iran dapat begitu saja diabaikan. Justru fakta bahwa rudal dan drone Iran mampu diluncurkan menuju wilayah yang menjadi bagian dari jaringan pertahanan Amerika dan sekutunya menunjukkan bahwa ancaman tersebut tetap serius. Pertarungan sebenarnya bukan hanya tentang apakah sebuah rudal berhasil menghancurkan target atau tidak. Ini juga tentang kemampuan Iran meluncurkan serangan dalam jumlah besar, kemampuan pertahanan udara mendeteksi dan mencegatnya, serta seberapa efektif kedua pihak mampu mempertahankan aset strategis mereka. Karena dalam konflik seperti ini, satu serangan yang berhasil menembus pertahanan saja bisa memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar kerusakan fisik. Jika suatu saat bukti independen membuktikan bahwa F-35 memang terkena serangan, maka dunia akan mendapatkan gambaran baru mengenai kemampuan rudal balistik Iran dalam menghadapi sistem pertahanan udara modern. Tetapi jika klaim tersebut ternyata tidak terbukti, maka peristiwa ini justru akan menjadi contoh bagaimana perang informasi dapat digunakan untuk membangun persepsi kemenangan bahkan ketika hasil di medan tempur belum dapat dipastikan. Pada akhirnya, satu pertanyaan masih menggantung. Apakah Iran benar-benar berhasil memberikan pukulan telak terhadap F-35 Amerika? Ataukah yang sedang kita saksikan sebenarnya adalah pertempuran besar di balik layar, yaitu perang untuk menguasai narasi dan membentuk opini dunia? Sejumlah analis kemudian mencoba memanfaatkan citra satelit Sentinel-2 untuk melihat kondisi pangkalan setelah serangan. Hasil analisis memang memperlihatkan kemungkinan adanya bekas kebakaran atau perubahan pada beberapa area di sekitar hanggar dan apron. Namun citra Sentinel-2 memiliki resolusi sekitar 10 meter, sehingga tidak cukup tajam untuk mengidentifikasi sebuah pesawat F-35 secara jelas, membedakan puing-puing pesawat, maupun menentukan tingkat kerusakan fasilitas secara rinci. Dengan kata lain, citra tersebut hanya menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada permukaan area yang diamati, tetapi belum dapat menjadi bukti pasti bahwa pesawat tempur siluman Amerika benar-benar hancur. Fokus Iran pada penghancuran F-35 sendiri tentu bukan tanpa alasan. Pesawat ini merupakan simbol kekuatan teknologi udara Amerika Serikat. Dengan kemampuan siluman, sensor canggih, serta integrasi data tempur yang tinggi, F-35 menjadi salah satu tulang punggung operasi udara modern Amerika Serikat dan sekutunya. Karena itu, klaim berhasil menghancurkan F-35 memiliki nilai propaganda yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar mengumumkan kerusakan hanggar atau bangunan pangkalan. Kehilangan atau kerusakan beberapa pesawat sekaligus dapat mengurangi kemampuan operasi tempur, memperlambat tempo penerbangan misi, serta memaksa Amerika Serikat mengevaluasi kembali sistem perlindungan pangkalan depannya di kawasan Timur Tengah. Bahkan kerusakan terhadap fasilitas pemeliharaan bisa menjadi masalah yang lebih serius daripada kerusakan pesawat itu.
sendiri, sebab sebuah pesawat tempur secanggih F-35 membutuhkan fasilitas khusus, teknisi terlatih, suku cadang, perangkat diagnostik, serta sistem pendukung yang kompleks agar dapat kembali beroperasi jika fasilitas tersebut mengalami kerusakan berat.